mata saya kan keluar hancur. Saya pikir itu bukan mata saya, jadi darah kan di mata saya banyak yang keluar tuh. Saya pikir itu darah kental yang keluar dari mata saya, kayak keran gitu, sur gitu kan. Jadi rasanya kayak agar kenyal, kenyal gitu lah. Saya pikir itu darah kental. Saya mau mencoba masukkan, tapi rasanya perih, pegel, pedes, bercampur aduk lah, saya masukkan gitu tapi nggak bisa karena mungkin ada besi yang masuk. Setelah saya tahunya pas saya dioperasi, besi masuk, panjangnya 2 cm, lebarnya 1,5 cm diameternya. Itu kondisi waktu masuk ke dalam mata saya itu kondisi bara atau pijar, sampai helm itu tembus sama serpihan daripada logam besi itu. Dan itu di kuping itu bunyi shhh gitu kan, saking baranya. Nah, pemandangan di situ pada waktu itu kayak film kolosal, daun berterbangan di mana-mana, terus kayak hujan kaca gitu dari lantai. Saya kan posisinya depan 89 ya. Gedung yang saya lihat itu dari lantai 1 sampai lantai paling atas itu kacanya berhamburan jatuh ke bawah. Jadi mengenai segala macam yang ada di bawahnya lah. Jaket saya aja sampai sobek-sobek kan, ya kan. Kalau yang ini kan hasil nancepan dari kaca tapi udah sembuh nih kayak gini. Pada saat itu usia kandungan istri 8 bulan. Kami berdua dengan melalui jalan Rasuna Said, namun belum sampai tujuan, tiba-tiba musibah itu pun terjadi, yaitu tragedi bom di Australia. Itu menurut saya sedih gitu kan. Dari tadinya normal jadi nggak normal kan, jadinya nggak cacat jadi cacat kan, sedih. Oke lah, itu udah takdir. Yang hikmahnya di balik musibah, saya pikir ini ada hikmahnya. Hikmahnya anak saya lahir dengan selamat. Istri datang ya, pertama dia nanyain kondisinya kan, terus ya sudah sempat tangis juga kan. Faktor dari anak-anak juga yang bisa saya berdiri tegak dengan kedua kaki saya, dan orang-orang yang saya cintai, terutama keluarga yang mensupport saya. Jadi saya harus bangkit dan terus bangkit demi kehidupan yang lebih baik dan demi menyelamatkan masa depan anak-anak. Saya namain toko bom komputer, itu ada artinya Mbak. Jadi nggak sekedar cuma bom komputer Pak, tapi sejarahnya itu buat melawan rasa trauma saya terhadap bom, rasa takut saya terhadap bom, jadi saya namakan bom komputer. Terus yang kedua, saya punya harapan dan cita-cita besar bahwa suatu saat ketika komputer itu bisa maju, kuat, dan gaungnya bisa terdengar di mana-mana. Tangannya gue udah ngangkat. Refleks. 10.000. Jadi saya harus melihat masa depan anak-anak. Kalau saya terpuruk, kalau saya sakit, kalau saya ibaratnya lemah, kasihan anak-anak dong. Yang anak-anak masih kecil, dia lemah, masih kecil dan butuh seorang yang kuat, seorang yang tegar, dan seorang yang punya semangat. Nah, itu saya bangkit. Kalau bukan saya, orang yang saya cintai, saya udah kehilangan istri, siapa lagi gitu kan. Jadi saya harus ibaratnya kalau orang sekarang harus move on, harus bisa melupakan itu semua dengan jalan kita harus mengikhlaskan lah. Mamanya meninggalkan, si Sarah kan balik ke nguburin tuh, mama kemana gitu kan, sampai saya bohongin gini, mama lagi diobatin sama Allah gitu kan. Diobatin sama Allah di mana? Anak kecil kan kritis. Ini di rumah Allah gitu kan. Emang rumah Allah di mana? Saya bilang ya rumah Allah ada di musola, ada di masjid gitu kan. Dia tiap hari tuh nungguin mamanya di masjid atau musola itu, dengan harapan suatu ketika mamanya ada hadir di situ gitu kan. Kalau pemikiran anak kecil kan, padahal kan dia udah meninggal kan. Tapi karena saya ngejelasinnya itu dari pagi sampai sore, sampai saya pulang kerja lah, pulang cari ini, dia udah di musola. Kalau nggak diantar sama tetangga nih
diantar pulangnya masih di situ karena nungguin ibu kan. Itu yang bikin kadang miris gitu. Aku sangat merindukannya, tapi tak bisa lagi aku memeluknya. Kini, aku hanya bisa memandangi foto lama pada album foto yang jarang aku buka. Rasanya ingin kuputar waktu agar aku bisa mengisi setiap detiknya dengan hal yang bisa membuatnya bahagia. Ma, lewat tulisan ini, biar aku katakan pada dunia bahwa ada cinta yang tak akan pernah bisa untuk selesai. Allah mengambil mata saya, Allah mengambil almarhum istri saya pun nggak ikhlas karena itu titipan ilahi gitu kan. Walaupun ada kenyataan berat. Sebenarnya sih saya agak penasaran kayak apa sih orang yang bikin bisa memporak-porandakan kehidupannya, sehebat apa gitu kan. Terus katanya teroris tuh apa, orang badannya tinggi gede segala macam serem gitu. Pada saat saya ketemu, oh biasa aja gitu, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Dan ketika saya sharing bercerita kan, dan dia pun meneteskan air mata, terutama ketika saya sentuh gimana kabar keluarga, anak-anak gimana, itu berarti kan paling nggak dia masih punya hati walaupun dia dicap sebagai teroris. Ya mereka bertanya juga kenapa Pak Iwan nggak marah, kenapa Pak Iwan malah meluk saya, kenapa Pak Iwan memaafkan. Saya kasih ilmu itu, mereka justru empati sama saya dan mereka malah yang menangis gitu. Jadi ini saya nangis jadi ingat oh, nggak tahunya suatu hal yang keras dilawan dengan lembut dan memaafkan itu bisa impactnya itu luar biasa loh. Korban bukan memusuhi atau menjadi, dia malah memaafkan, bagi dia itu suatu besar dan pengaruhnya dia bisa berhijrah dari hal yang keras yang lembut. Jadi dia bisa menanamkan dan menyebarkan virus-virus cinta damai, bahkan menyebarkan kasih sayang sama jaringannya. Itu bagi saya, itu saya tanpa saya pikir itu luar biasa itu. Sebenarnya Sarah marah, Sarah kesel karena dengan dia ngelakuin itu udah nyebabin Sarah kehilangan orang yang paling Sarah cintai. Tapi Ayah selalu ngajarin Sarah buat ikhlas, Ayah selalu ngajarin Sarah buat maafin orang. Jadi ya udah Sarah ikhlas. Mau gimana lagi, emang udah jalannya, Allah udah ngasihin. Saya sadar harus tabah, harus bersyukur dan ikhlas. Insya Allah kalau bisa ngejalanin itu, sepahit apapun kehidupan kita, seburuk apapun, seberat apapun masalahnya, insya Allah Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Saya harus memaafkan. Kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Alhamdulillah kan hubungan saya sama Pali udah kayak saudara, udah teman akrab banget, udah melebihi kayak, bahkan udah kayak saudara lah. Dan saya sekarang lagi pengen silaturahmi dengan Pali, mudah-mudahan beliau dalam kondisi sehat. Penyesalan dan permohonan maaf. Ketika saya ditanyai, saya dijak banding, saya tidak mau. Karena dengan banding itu saya akan menyakiti para korban dan keluarga korban.